warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pasca penetapan COVID-19 sebagai pandemi, banyak negara melakukan disease containment melalui pembatasan perjalanan dan kontak fisik, bahkan lockdown. Kebijakan pembatasan menekan penyebaran virus namun memicu pelemahan ekonomi dunia yang tajam. Australia, Jepang, Jerman, Korea Selatan, Selandia Baru, Singapura, Tiongkok, dan Vietnam merupakan beberapa negara yang cukup sukses menekan penyebaran virus melalui kebijakan pembatasan aktivitas. Namun, kebijakan tersebut menyebabkan disrupsi pada rantai pasokan, menurunnya aktivitas produksi dan konsumsi masyarakat, meningkatkan pengangguran, dan mengoreksi pertumbuhan ekonomi. Pelemahan ekonomi yang signifikan akibat COVID-19 telah mendorong langkah agresif otoritas dunia. Selain langkah kebijakan untuk memperkuat sektor kesehatan, otoritas juga menaruh perhatian terhadap upaya untuk mengatasi dampak keterpurukan ekonomi dengan meluncurkan berbagai stimulus. Sasaran kebijakan juga sangat luas, mulai dari rumah tangga, korporasi, UMKM, bahkan pemerintah daerah, serta menyasar berbagai sektor ekonomi. Berbagai lembaga seperti IMF, World Bank, ASEAN juga menyerukan pentingnya kerjasama internasional untuk mengatasi dampak pandemi. Tekanan terhadap pasar keuangan dan perekonomian juga mendapat respon yang agresif dari otoritas moneter. Kebijakan diarahkan untuk menjaga price stability, menjamin berjalannya pasar keuangan, dan memastikan efektivitas transmisi kebijakan moneter. Langkah yang dilakukan meliputi pemangkasan suku bunga, pembelian surat berharga, intervensi di pasar uang, mencegah capital flows, dan menjalin swap arrangement. Kebijakan penurunan suku bunga dilakukan dengan cukup agresif pasca merebaknya COVID-19. Dalam 5 bulan pertama 2020, Bank Sentral Amerika, Kanada, Vietnam, dan Brazil menurunkan suku bunga masing-masing 150 bps. Bank Sentral Turki dan Afrika Selatan menurunkan hingga 300 dan 250 bps. Kebijakan penurunan suku bunga juga diiringi dengan instrumen kebijakan lain. Bank sentral melonggarkan giro wajib minimum dengan menempuh kebijakan unconventional melalui pembelian surat berharga pemerintah dan swasta. Kondisi yang memburuk juga mendorong otoritas moneter beberapa negara memberikan dukungan finansial korporasi besar, antara lain sebagai perusahaan penerbangan dan juga pemerintah daerah. Kebijakan akomodatif bank sentral tercermin pada neraca bank sentral yang meningkat signifikan. Kebijakan akomodatif telah meredakan fluktuasi pasar keuangan dan membangun confidence pelaku pasar. Indeks harga saham mengalami peningkatan, aliran modal mulai kembali masuk ke emerging market. Pernyataan berbagai bank sentral yang siap melakukan kebijakan lanjutan makin menambahkan kepercayaan pasar. Dukungan kepada korporasi dan UMKM juga diharapkan dapat mencegah kebangkrutan dan menekan pemutusan hubungan kerja. Kebijakan moneter akomodatif selain memberikan manfaat juga dapat menimbulkan risiko. Suku bunga yang rendah berpotensi memicu penarikan utang berlebihan oleh korporasi, sehingga meningkatnya risiko pengembalian utang. Risiko makin besar apabila utang dalam valuta asing dan terjadi kenaikan suku bunga. Suku bunga rendah juga tidak dapat meningkatkan investasi yang produktif karena masih rendahnya permintaan. Kondisi tersebut menimbulkan decoupling antara pasar keuangan dan sektorial, serta berpotensi menyebabkan aset bubble. Kebijakan QE negara maju di satu sisi mendorong capital inflow ke emerging market dan bentuk portofolio. Inflow ini dapat menyebabkan apresiasi nilai tukar dan mendorong harga aset negara emerging. Namun, di sisi lain, negara emerging juga rentan terhadap pembalikan arus modal saat terjadi shock, terutama apabila bank sentral negara maju mengurangi atau menghapus QE. Pengalaman historis menunjukkan terjadi taper tantrum pada Mei 2013 ketika The Fed mengumumkan rencana pengurangan QE.
yang menyebabkan nilai tukar negara emerging terdepresiasi. Negara yang dengan current account deficit besar menjadi yang paling terpukul. Kondisi ini menunjukkan bahwa kedepannya penarikan QE berpotensi menimbulkan isu likuiditas di emerging market.